Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bertemu lagi di dalam doa pagi pada hari ini. Mari kita mau bersekutu dengan Bapa kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan dan Roh Kudus yang manis. Biar sebelum memulai ibadah ataupun sebelum melakukan aktivitas, biar kita semua boleh melibatkan Dia terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Kita mau datang, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu sepanjang kami beristirahat. Biar kami boleh Tuhan menyerahkan sepanjang perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang menolong kami, Kau sendiri yang akan memimpin kami kepada kasih-Mu, kepada rencana-Mu. Dan Kau sendiri yang berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian bersama. Haleluya. Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Engkau dekat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, kami mau selalu mendekat. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga, sungguh besar. Amin. Amin. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, oh, besar pengorbananmu, kau berikan hidupmu, kami bersyukur jadi umatmu. Kami bersyukur buat kasih-Mu, layaklah kami memberi hidup kami jadi alat-Mu, pakai kami jadi anak kesukaan-Mu. Inilah kami, oh besar kasih-Mu, Kau yang mendandani kami, Kau sempurnakan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari umat Tuhan, bahwa segala pergumulan hidup Bapak Ibu kepada Dia yang sudah memberikan hidup buat kita semua, biar kita boleh berjalan di dalam anugerah-Nya, hidup di dalam kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Biar setiap kami boleh mengerti bahwa kami dipanggil untuk satu tujuan, menjadi anak-anak Allah yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, biar kerinduan kami, biar kerinduan kami, mampu berjalan bersama Roh Kudus. Oh, syukur bagi-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah kerinduan kami. Kami mau bawa di hadapan-Mu, biar Kau sendiri yang terus berkarya, menyempurnakan sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Kerinduan hati ini untuk selalu bersama-Mu. Ku mau taat dan setia menyenangkan-Mu Bapa. Allah yang mulia, penyelamatku, padamu ku percaya. Bimbing kami ya Roh Kudus, bimbing aku untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu, untuk senangkan hati Bapa menjadi seperti Dia, Yesus Tuhanku. Benar Tuhan, dengan hidupnya senangkan Bapa, padamu ku berserah, padamu ku percaya, padamu ku percaya, padamu ya Allahku. Ku mau selalu senangkan-Mu, Bapa penyelamatku, Bapa penyelamatku. Inilah rinduku, biarlah hidupku dimanapun dan kapanpun menyenangkan-Mu. Mari pujikan lagu ini dengan kesungguhan. Amin. Kerinduan hati ini untuk selalu bersama-Mu. Ku mau taat dan setia menyenangkan-Mu Bapa. Kami mau belajar taat dan setia. Allah yang mulia, penyelamatku, padamu ku percaya. Bimbing kami ya Roh Kudus, bimbing aku ya Roh Kudus, untuk senangkan hati Bapa menjadi seperti Dia, Yesus Tuhanku. Engkau teladan kami Tuhan Yesus. Dengan hidupnya senangkan Bapa, padamu ku berserah. Yes, kami berserah. Padamu ku percaya, padamu ya Allahku. Ku mau taat dan selalu senangkan-Mu, Bapa penyelamatku. Inilah rinduku, inilah rinduku. Amin. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Dimanapun dan kapanpun menyenangkan-Mu. Dimanapun, dimanapun
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan bahwa manusia itu sebenarnya rentan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa yang di surga, Bapa kami yang baik, biarlah setiap hari kami boleh mendengarkan pesan dari Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan setiap detik hidup kami ini. Kami harus ingat bahwa hidup ini sementara, itu pun rentan. Biarlah pagi ini kami boleh menyadari akan hal ini dengan benar. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, manusia itu sebenarnya rentan hidupnya. Kita baca dulu nas berikut ini ya. Mazmur pasal 8 ayat 5. Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya, sehingga Tuhan mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, sehingga engkau memperhatikannya Tuhan? Apa sih manusia ini? Ya, kalau kita ingat baik-baik, alam semesta ini tak terhingga. Bumi itu tidak kelihatan dibandingkan alam semesta. Ya, manusia lebih tidak kelihatan lagi, seperti debu dalam debu. Debu dalam debu dalam debu, bah. Hampir nothing. Tetapi Tuhan berikan mahkota kemuliaan sebagai anak Allah. Nah, jadi sebenarnya manusia itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan takut, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maunya sih hidup benar, tetapi daging kita, natur dosa kita itu lemah. Sering jatuh dalam dosa. Nah, makanya poin yang pertama ya saudara, manusia itu rapuh. Pagi ini kita diingatkan bahwa kita seringkali merasa kuat, merasa bisa mengendalikan hidup ini. Apalagi kalau kaya, berkuasa, punya teman yang berkuasa. Orang-orang seperti ini mengandalkan kekuatan dunia ini. Ya. Bahkan berpikir mampu menghadapi apapun. Tetapi sesungguhnya manusia itu sangat rentan. Sekali sakit saja, tubuh kita bisa lemah. Sekali dikhianati, hati kita bisa hancur. Sekali jatuh, kita bisa kehilangan arah, loh, saudara. Ya, manusia itu rentan, saudara. Orang terpeleset kulit pisang saja, kalau kepalanya terantuk, bisa mati. Orang jatuh dari sepeda bisa mati. Ya, nah yang kesadaran seperti ini, bahwa kita itu sebenarnya rentan, akan membuat kita jadi rendah hati, tidak aneh-aneh keinginannya, dan gak berani sombong, rendah hati. Kesadaran bahwa kita rentan itu seharusnya bukan membuat kita jadi takut, bukan. Ya, meskipun kita tahu kita rentan, tapi gak membuat kita menjadi takut. Tetapi justru membawa kita kepada merendahkan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita. Kita ini sangat terbatas, sedangkan Dia tak terbatas. Jadi sudah sewajarnya kalau kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Sudah sewajarnya kalau kita tidak sombong. Apa yang bisa kita sombongkan, saudara? Nggak ada. Ya, kita bisa mudah goyah, tetapi Tuhan kan kokoh. Maka yang kita butuhkan setiap hari bukanlah sekedar kekuatan diri sendiri ini,
melainkan kasih karunia-Nya Tuhan, anugerahnya Tuhan yang kita butuhkan. Jika tidak, coba saudara punya pilihan apa yang lebih baik? Tidak ada, bukan? Makanya kalau kita mendengar firman itu, diaminkan, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Ya, meskipun manusia itu rentan, tetapi penjagaan Tuhan itu sempurna. Yang indah adalah meski kita itu rentan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemazmur berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1, saudara. Takkan kekurangan aku. Kalau kita bisa menjadi seperti pemazmur, maka meskipun kita rentan, tapi Tuhan adalah gembalaku, sehingga aku tidak takut apa-apa. Justru dalam kerapuan kita, dalam kerentanan kita itulah kasih karunia Tuhan nyata terlihat dari hidup kita. Buktinya aku bisa hidup. Buktinya aku cinta Tuhan. Ya. Rasul Paulus menulis begini, saudara, dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Maksudnya apa? Ketika kita merasa lemah ini, justru kita kuat di dalam Tuhan. Aplikasinya begini, saudara. Mari mulai sekarang ini kita hayati, jangan kita sombong lagi dengan kekuatan diri sendiri, dengan kekayaan, dengan koneksi dengan para pejabat, orang kaya, dan sebagainya. Kenapa? Sebab mereka semua tidak bisa membela. Kita bisa setiap saat sakit lalu mati. Tapi kita tidak boleh takut terhadap kelemahan kita. Sebab di titik itulah Tuhan hadir, menyatakan kekuatannya, menyatakan kuasanya. Ya, mulai hari ini mari kita berdoa dengan sederhana. Tuhan, aku ini sebenarnya memang rentan, tetapi berada di tangan-Mu aku menjadi aman dan kuat. Terima kasih Roh Kudus. Mestinya begitu kan? Ya, jadi kita semua harus sadar bahwa kita itu rentan, terbatas. Meskipun seringkali merasa kuat, padahal tidak kuat. Banyak orang itu sombong karena merasa kuat, karena bisa mengatur segalanya dengan uangnya, karena bisa merasa menekan orang lain, menguasai orang lain. Nah, ini sumber masalah bagi manusia. Akar masalahnya di situ. Manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Coba, saudara. Karena merasa kuat, karena merasa ada yang diandalkan, uangnya, kekuatan fisiknya mungkin, kepopuleran diri, keluarga besar, koneksi, macam-macam yang membuat manusia itu merasa dirinya aman dan kuat. Mungkin beberapa orang malah berkata begini, aku sih sudah tenang karena sudah memiliki asuransi. Lalu ia makan sembarangan, hidup sembarangan karena ada asuransi, semua ditanggung katanya. Salah, saudara. Ketika seseorang sakit dan tidak bisa disembuhkan, maka seluruh uang berapapun tidak bisa menolong. Hari itu sudah terlambat kalau orang menyadari bahwa uangnya tidak bisa menolong, bahwa koneksi-koneksinya tidak ada yang datang, menjenguk juga tidak ada. Apalagi ketika di saat-saat terakhir dalam hidup kita, bagaimana kita mencari perlindungan, tapi perlindungan itu tidak ada selain Tuhan sendiri yang bisa melindungi kita. Mari saudara, pagi hari ini kita diingatkan, jangan kita menjadi sombong. Tidak ada yang disombongkan. Sebab Tuhan membenci kecongkakan. Orang yang sombong itu awal dari kehancurannya. Kenapa? Karena ia merasa sombong, tidak butuh Tuhan. Ia bisa melakukan apa saja yang ia inginkan tanpa memikirkan konsekuensinya. Bahkan ia tidak peduli Tuhan lama-lama. Ya, makanya kelihatan sekali hidupnya, tidak takut Tuhan. Karena merasa pede, percaya diri. Ia bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Ia bisa mempengaruhi siapa saja yang ia inginkan.
Gitu saudara. Ya. Mari kita bertobat. Jangan sombong. Semua kita itu sebenarnya sangat rentan. Tanpa pertolongan Tuhan, apalagi. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diingatkan bahwa kami ini rentan tanpa Tuhan. Meskipun kelihatannya kuat dan sebagainya, tapi itu cuma luarnya Tuhan. Oleh karena itu, kami menyadari betapa rentannya hidup kami tanpa perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk Rema di pagi hari ini. Terima kasih untuk gereja mula-mula. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat yang mengikuti, yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.